Petualangan hari ini akan menjelajah salah satu keajaiban warisan budaya Indonesia yang mendunia, Candi Prambanan. Terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah, Candi Hindu megah ini bukan hanya menawarkan keindahan arsitektur kuno, tapi juga perjalanan seru dari mulai parkir kendaraan, pesan tiket, hingga akhirnya kita melangkah masuk ke dalam komplek candi yang penuh sejarah dan kisah legenda. Candi Hindu terbesar di Asia Tenggara ini bukan hanya dikenal karena arsitektur yang luar biasa, tapi juga karena kisah cinta legendaris Roro Jonggrang yang masih menjadi misteri hingga kini. Ikuti perjalanan selengkapnya. Akhirnya kita sampai di area parkir Candi Prambanan. Nah, buat teman-teman yang datang pakai kendaraan pribadi, tenang saja. Di sini lahannya luas dan fasilitas parkirnya tertata dengan baik. Untuk motor, area parkirnya ada pada bagian depan dekat pintu masuk utama. Cukup strategis, jadi nggak perlu jalan jauh saat masuk ke kawasan candi. Petugas parkir juga siap mengatur posisi kendaraan supaya rapi dan tetap aman. Sementara itu untuk mobil, untuk kendaraan roda 4, areanya sedikit lebih ke dalam, tetapi tetap nyaman, jalan masuknya lebar. Jadi bus pariwisata pun bisa masuk tanpa kesulitan. Selain itu, ada juga jalur khusus untuk kendaraan pengunjung disabilitas dan beberapa titik teduh buat parkir di bawah pohon rindang. Oh iya, biaya parkirnya juga masih terjangkau. Dan yang paling penting, di area ini sudah ada petugas keamanan dan kamera pengawas yang siap menjaga kendaraan kita selama berkunjung. Jadi bisa explore candi dengan tenang. Yuk lanjut, setelah parkir kita siap menuju loket tiket buat masuk ke kawasan Candi Prambanan. Nah, teman-teman, setelah parkir kendaraan, selanjutnya kita menuju area pembelian tiket. Di sini kita bisa lihat area loket tiket Candi Prambanan cukup luas dan tertata rapi. Tersedia beberapa loket yang dipisahkan antara pengunjung lokal dan mancanegara. Jadi proses pembelian lebih cepat dan nggak bikin antrian panjang. Kalau kalian datang di hari libur atau musim ramai, disarankan datang lebih pagi ya, supaya nggak terlalu penuh. Tapi tenang aja, sekarang sudah tersedia juga opsi pembelian tiket secara online
melalui situs resmi atau aplikasi. Jadi tinggal tunjukkan barcode-nya di pintu masuk tanpa perlu cetak fisik lagi. Hemat waktu dan lebih praktis. Di dekat loket ada papan informasi harga tiket, jam operasional, dan juga info tambahan seperti tarif masuk ke area taman atau pertunjukan Ramayana Ballet. Petugas di sini juga ramah dan siap membantu kalau kita butuh informasi tambahan. Oh iya, buat yang datang bersama keluarga atau rombongan, tersedia juga loket khusus untuk grup agar lebih efisien. Nah, setelah tiket di tangan, kita siap masuk ke kawasan utama dan mulai menjelajahi keindahan Candi Prambanan. Di sini kita menuju ke pemeriksaan tiket sebelum masuk ke kawasan candi. Nah, sini ada petugas yang akan memeriksa barang bawaan kita. Nah, buat teman-teman yang bawa tas gendong itu bakal dicek ya. Tapi kalau kalian bawa tas lempang aja yang kecil itu nggak akan dicek. Tapi dipastikan bahwa barang-barang yang tidak menjadi bawa barang bahaya lah gitu. Nah, di sini untuk masuk ke dalamnya tinggal kalian scan aja barcode yang sudah dibeli di loket tiket tadi untuk bisa masuk. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam area Candi Prambanan. Di sini kita akan jalan sekitar 1 kiloan untuk menuju candinya. Jadi lumayan jauh. Tapi tenang saja, di sini juga tersedia untuk penyewaan kendaraan sepeda listrik. Jadi kalian bisa sewa kendaraan sepeda listrik untuk berkeliling atau sepeda biasa juga ada untuk berkeliling Candi Prambanan ini. Ikutin terus sampai ke dalam, kita bakal explore ke bagian dalam Candi Prambanan. Terlihat di sini kita sudah explore di bagian taman-tamannya. Ya, terlihat taman di sekitar Candi Prambanan ini cukup luas dan ini adalah monumen peresmian Taman Wisata Candi Prambanan oleh Presiden Republik Indonesia Presiden Soeharto pada tahun 1989 ya. Udah cukup lumayan lama candi ini berdiri. Jadi ini merupakan sejarah candi warisan nenek moyang kita yang harus kita jaga terus dan merupakan salah satu keajaiban dunia juga. Ya, warisan sejarah di Indonesia. Jadi kita cukup bangga menjadi bangsa Indonesia yang punya begitu banyak wisata dan sejarah kuno yang dikenal dunia. Oh iya, teman-teman, di sini juga tersedia toilet umum untuk pengunjung yang datang ke sini. Jadi toilet umum ini difasilitasi dengan kebersihan dan kenyamanan juga ada musola dan lain sebagainya. Jadi gratis untuk masuk ke toiletnya. Di sekitar taman sini banyak pohon rindang yang membuat kita nyaman untuk datang ke sini walaupun di siang hari seperti ini. Cuacanya tetap dingin dan tenang karena banyak pohon-pohon rindang
yang bikin udara tetap sejuk dan nyaman walaupun di tengah hari seperti ini. Ikutin terus sampai ke dalam, kita akan masuk, bentar lagi akan nyampai ke depan Candi Prambanannya. Kita sampai di depan Candi Prambanan. Bagus banget. Ini teman-teman, terlihat banyak wisatawan dari luar negeri ya, ini pada berkunjung ke sini di Candi Prambanan. Ini mereka lagi melakukan sesi foto dengan rombongan mereka. Jadi kita nggak tahu mereka dari negara mana. Yang kita tahu Candi Prambanan ini cukup terkenal di daerah, khususnya di Indonesia. Di sini juga ada fotografer untuk kalian yang ingin menggunakan fotografer ya. Sewa fotografer. Ini sepertinya di Candi Prambanan sendiri lagi ada perbaikan ya, terlihat dari jauh ini lagi di renovasi. Oke teman-teman, kita akan lanjut untuk menjelajahi Candi Prambanan ini ke bagian dalam. Ini terlihat sangat estetik banget tempatnya untuk kalian yang suka berfoto, terus mencari tempat-tempat yang bagus banget untuk di-upload di sosial media. Cuaca siang ini panas banget, tapi terobati karena keindahan Candi Prambanan sendiri. Ini bagus banget, teman-teman. Ini saya sama teman saya, kita lagi menjelajahi Candi Prambanan. Gimana rasanya, bro? Rasanya sangat-sangat bagus, oke, tapi melelahkan lah. Ini cuacanya juga panas banget. Ya, ini adalah salah satu testimoni dari teman kita yang ikut bersama kita ke Candi Prambanan ini yang ada di Yogyakarta. Di sini nuansanya terasa sangat adat Jawanya berasa banget ya. Iya. Karena ada musik-musik gamelan yang bikin suasananya berasa, oh ini Jawa banget. Buat kalian yang belum berkunjung ke sini, boleh menyempatkan waktunya untuk main-main ke sini, ke daerah Candi Prambanan.
Buat kalian yang datang ke sini, pokoknya saya jamin nggak bakal kecewa ya. Ini tempatnya bagus banget. Ini kita sorot ke bagian depan lagi. Lihat, iya, iya. Ini terlihat foto renovasinya. Ya, ini untuk ke area dalamnya ya, udah semakin dekat kita. Di sini juga terlihat beberapa fotografer buat kalian yang tidak punya teman ke fotografer. Ini kita akan melihat bangunan candi ini lebih dekat lagi. Ya, seperti ini bentuknya. Dari batu-batuan gitu. Kemudian banyak kerikil gitu sih. Ini candinya lagi direnovasi. Ini beberapa candi, ada yang sudah roboh, belum direnovasi lagi. Ada beberapa yang udah diperbaiki, direnovasi, dan kembali bagus lagi. Iya. Iya. Yang asal. Ini candi ini ternyata dibagi menjadi beberapa bentuk ya. Ada yang kecil, ada yang gede, ada yang sedang juga. Ini yang di tengah-tengah ini nih gede banget. Dan mungkin ukurannya itu berbeda-beda ya. Ini bangunnya estetik banget. Ini gimana caranya bisa ngebangun seperti ini, bagus banget ini. Ya kalau kita dekatin tuh sampai ke puncak ini loh. Bisa memahat batunya sebagus gini dan seperti mirip banget gitu. Oh ini. Oh ya, hotel kan Pak? Jadi kalau kita lihat sejarahnya ini enggak ini ya, maksudnya tuh udah beberapa puluh ribu tahun yang lalu gitu dibangunnya gitu. Tapi di zaman itu tuh belum ada teknologi yang bisa membangun atau membuat ukiran batu ya seperti zaman sekarang gitu. Kalau zaman sekarang kan pengen mengukir batu yang seperti ini kan sebenarnya tinggal menggunakan mesin cepat ya, ukurannya sama. Dan ini itu dibangun berapa ribu tahun yang lalu, tapi ukuran pahatan batunya itu kayak sama gitu. Itu kayak sulit dipikirkan dengan logika itu gimana bisanya gitu. Nah terus sama ada ukiran ini ya, lukisan gitu. Nah ini berbeda-beda, tapi itu seperti kayak dibikin menggunakan mesin gitu, kayak bagus banget gitu. Gimana caranya waktu awal candi ini berdiri, dibangun gitu dengan seindah ini. Menggunakan apa mereka membuatkan atau mengukir batunya gitu. Kalau dipahatkan satu-satu
orang mungkin lama ya, nggak mungkin secepat ini gitu. Dan ini itu nggak sedikit gitu candinya. Ini kalau dihitung batunya itu mungkin ada puluhan ribu gitu ya, puluhan ribu batu. Tapi diukir dengan bagus banget gitu. Ini kalau dipekerjakan mungkin satu orang membuat satu batu itu ya bisa sampai berbulan-bulan ya. Kalau mengukir sekian banyaknya batu ini mungkin bisa jutaan orang kali ya, satu orang batunya. Satu orang mengukir satu batu gitu. Sampai ukurannya sama, mirip gitu. Dan ini benar-benar batunya tuh disusun nggak pakai semen, nggak ada semennya ya. Kayak di susun bertingkat-tingkat gitu aja, kayak ada kunci-kunciannya gitu. Tuh, ada renggang-renggangnya. Kalau di semen kan dia nggak ada renggang-renggangnya kayak gini ya. Luar biasa. Ini tingginya mungkin sekitar ada 15 atau 20 ya, 20 meter. Lumayan tinggi. Ini yang paling tinggi, yang di tengah-tengah sini. Ke puncak ini. Oke teman-teman, kita akan coba explore ke bagian dalam candinya. Kita pengen lihat di dalamnya itu seperti apa gitu. Ini kan kita dari luar ya. Dari luar kan kelihatannya seperti ini. Kita akan masuk ke dalam. Ini nggak ada tulisan dilarang untuk masuk ya. Jadi untuk wisatawan boleh masuk ke dalam. Kita pengen lihat di daerah di bagian dalamnya itu seperti apa. Ini untuk masuknya nggak boleh bareng-bareng ya Pak? Harus satu-satu ya? Iya. Oh iya. Oke Pak. Oke. Jadi teman-teman, kita naik tangganya ini nggak boleh bareng-bareng. Jadi harus satu-satu untuk naik ke atasnya. Hati-hati, pelan-pelan. Hati-hati, and pelan-pelan. Pelan-pelan langsung. Jadi untuk bagian dalamnya kita bisa masuk ke dalam. Ini bagian dalamnya itu ada patung Siwa Mahadewa. Di bagian dalamnya kelihatan gelap banget. Ini siapa nih? Tadi berapa? Oke teman-teman, setelah melewati perjuangan yang panas banget di luar, kita sudah sampai di bagian dalam ya. Untuk di dalam candi sendiri, ini kelihatan di dalam candi ini ada patung Siwa Mahadewa ya. Ini kelihatan.
terus sampai ke dalam sana paling atas itu kelihatan terowongan 04 dalam. Dan foto or what? Wait. Kita mau masuk ke bagian dalam. Pengen lihat. Ini gelap ya, dari sini gelap banget. Oh iya. Gelap banget di sini. Terus cuman ada satu-satunya di tengah-tengah sini itu patung Siwa Mahadewa. Kita sudah selesai dari bagian dalam sini. Itu di tengah-tengah ini ada patung Dewa Siwa. Kemudian kita akan lanjut ke bagian bawah. Kita akan melihat di sekeliling candi ini ada apa aja. Ya gosong. Kayak naik tangga sini tuh sampai habis aja. Ini ada bagian di samping-samping candi sini, di bagian luarnya. Di sebelah sini apa lagi? Sama. Kayak yang tadi. Berbeda. Oh, agak sah. Oh iya, berbeda. Ini apa? Yes. Kita tadi masuk ke bagian tengahnya itu Dewa Siwa. Kemudian di samping ini, ya samping kiri ya, ini Agatsya. Wow, ternyata setiap sudut memiliki ornamen yang berbeda-beda ya, dari ukiran patung dewanya. Kita mencoba explore ke bagian samping sini, coba ada lagi nggak sih patung yang kayak tadi? Kayaknya ada beberapa sudut. Oh, kayaknya di bagian sini kayaknya ada juga patung yang kayak tadi ya. Ini ke bagian belakangnya.
Cinta. Ini ke bagian belakang, nggak tahu mau hadapnya kemana ya. Di sini ada patung Dewa Ganesha. Ganesha. Setiap sudut ternyata berbeda-beda untuk patung dewanya. Unik dan keren banget. Ini terlihat wisatawan yang lagi dipandu sama pemandu wisata sini ya. Dia menjelaskan tentang beberapa fungsi dan menjelaskan beberapa lukisan pahatan yang ada di Candi Prambanan ini. Oke, guys, mungkin kita akan lanjut ke bagian depan lagi ya. Kemudian kita melanjut ke tempat wisata lain lagi. Terus ikutin kita. Sampai jumpa lagi. Transformasi pada Klein Demon. Seletter figur. Ini saya mencari om Demon terdoda dan kombineren in krachten in figur en sterker. Ja. Oh sini mau bagus Ini kita udah sampai di candi yang tengah yang paling gede. Kita akan turun ke bagian bawah lagi. Untuk explore Candi Prambanan di Yogyakarta. Kita tadi udah melihat begitu bagusnya candi ini dari bagian luar. Oh, keren banget ya. Kemudian ini ada beberapa ya. Wisnu. Terus Keluarnya sono bukan sih? Ini ya? Apa yang sini? terus berbeda-beda ya, setiap candi yang dibangun tuh berbeda-beda ternyata. Di dalam tengah-tengahnya itu ada candinya itu, dari ada patung dewanya itu loh. Nah ini monumen gempa 27 Mei tahun 2006. Itu dinamakan Candi Garuda. Ternyata dalamnya nggak ada apa-apa. Berbeda dengan candi-candi yang lain. Kalau candi-candi yang lain tuh setiap namanya itu ada Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Ganesha. Itu pasti di tengah-tengahnya ada patung dewanya gitu. Oke, sekian, ini tempatnya lumayan luas buat kalian ajak liburan keluarga dan saudara maupun teman-teman nih ingin liburan ke sini. Ini estetik banget, tempatnya bagus, indah banget makanya. Oke teman-teman, sekian explore kita untuk Candi Prambanan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Kita akan mencari tempat-tempat wisata lagi di Jogja ini. Ikutin kita terus. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
supaya terus mendukung eksplorasi kita untuk terus memberikan rekomendasi tempat wisata yang menarik yang ada di Indonesia. See you guys in next video. Main di taman kita bikin. Oke teman-teman, kini kita menuju pintu keluar. Ya, yang tadi pintu masuknya lewat sini, kemudian kita keluar dari candi lewat ke arah sebelah kiri ya. Ini kelihatan dari jauh candinya, bagus banget. Dan ini ada di bagian paling depannya banyak yang roboh-roboh ini. Ini ada sebagian yang belum dibangun dan ada juga yang roboh pasca gempa besar di Yogyakarta ya. Ini banyak banget batu-batunya. Ini teman-teman, kalau kita menuju pintu keluar itu kelihatan di sini banyak banget batu-batu candi yang belum dibangun ya. Ini kalau dibangun tuh mungkin kelihatannya lebih bagus banget. Mungkin untuk sejarahnya mungkin kalian bisa lihat gimana sejarahnya Candi Prambanan ini. Dari mitos-mitos yang ada, konon katanya candi ini dibangun oleh jin ya. Karena belum selesai. Ini juga banyak tuh lihat batu-batu yang belum dibangun candinya. Jadi ada beberapa yang udah roboh, ada juga yang belum. Di pintu keluarnya di sini ya. Kita menuju pintu keluar. Terlihat ya candinya, bagus banget lihat dari sini. Pemandangannya sangat indah. Namun banyak juga candi-candi yang belum dibangun dan roboh. Ini ada pintu keluarnya. Kita masih berjalan jauh lagi menuju parkiran motor. Ini ya teman-teman, kalau kalian masuk ke Candi Prambanan ini, pintu masuk sama pintu keluarnya itu berbeda ya. Jadi kalau kita masuk lagi, masuk tadi lewat tengah-tengah, kita keluar lewat samping. Jadi nggak bisa lewat tengah-tengah juga. Jadi dia pintu keluar sama pintu masuknya itu berbeda. Ini adalah tempat sewa sepeda listrik, motor listrik, dan permainan ya teman-teman. Kalau kalian kesini, ini letaknya di dekat pintu keluar Candi Prambanan. Buat kalian yang ingin sewa motor listrik, sepeda, dan lain sebagainya, kalian boleh menuju sini. Ini juga terlihat ada seniman pelukis. Buat kalian yang ingin melukis diri kalian, boleh ke sini. Ini tersedia untuk pengunjung dan wisatawan yang ingin datang ke sini ya. Ini durasinya lukis cuma 15 menit. Kemudian di sini ada juga beberapa, ada foto box.
buat kalian yang pergi ke Candi Prambanan.